Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Edarkan sabu-sabu, seorang pedagang buah di Darmasraya diciduk polisi. Terdesak hutang, tentara gadungan peras dan tipu sopir truk di 50 kota. Meski telah melunasi biaya haji, sebanyak 300 jemaah calon haji masuk daftar tunggu. Tunggu. Suruh ambil. Seorang pedagang buah pinang ditangkap oleh tim gabungan Polres Darmasraya di rumahnya di Jorong Palotabe, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Darmasraya. Ilham Gustiranda ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Tersangka yang juga sebagai pemakai sabu-sabu ini saat ditangkap menangis di hadapan polisi dan istrinya. Ilham tak bisa berkelit dan terpaksa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu di dalam lemari bajunya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, telepon genggam untuk berkomunikasi dengan pembelinya, dan sejumlah uang tunai hasil penjualan sabu-sabu. Tersangka mengedarkan sabu-sabu dengan modus berdagang buah pinang untuk mengelabui kecurigaan warga dan aparat keamanan. Sabu-sabu yang dijualnya itu diperoleh dari seorang bandar yang tinggal di Bungo, Jambi. Telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial IGR, warga Jorong Tabe, Gunung Medan. Penangkapan tersebut berdasarkan dari hasil informasi masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Satintelkam. Selanjutnya Satintelkam. Tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seorang pria yang mengemudikan sebuah mobil dan berada di pinggir jalan di Jorong Pinang, Nagari Tanjung Bali, Kecamatan Pangkalan Kota Baru 50 Kota, diinterogasi oleh polisi dari Polsek Pangkalan dan seorang tentara. Peristiwa ini direkam oleh warga setempat dan menyebar di media sosial. Ramzani yang menggunakan baju hitam dan celana loreng, serta topi bertuliskan polisi militer itu, ditangkap karena melakukan pemerasan kepada seorang sopir truk di Jalan Lintas Sumbar Riau, tanggal 28 April sore. Tersangka mengaku sebagai seorang tentara. Modusnya, pelaku meminta ganti rugi karena kaca mobilnya pecah akibat muatan batu yang jatuh dari truk itu. Tersangka juga memperlihatkan senjata api yang terselip di pinggangnya, dan ternyata hanya sebuah korek api. Tersangka kemudian dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada penyidik, tersangka mengaku telah 5 kali melakukan perbuatan itu dengan modus yang sama. Hal ini dilakukan Ramzani karena terlilit utang. Saya beli online. Oh, beli online. Ya. Jadi digunakan untuk apa? Saya memang suka baju TNI, Pak. Jadi biasanya tak ada buat begitu. Jadi pas kebetulan memang ekonomi payah, memang uang nggak ada. Terlintas dalam pikiran saya, Pak. Nah, saya kan cari elok, maksud nggak perlu kekerasan. Jawab seperti itu. Kata dia? Kata saya. Oh gitu. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti dari dalam mobil tersangka, seperti seragam tentara, senjata tajam, korek api berbentuk senjata api, telepon genggam, kunci mobil, dan uang tunai. Untuk tersangka kita tangkap dalam perkara tindak pidana pemerasan, disertai dengan tindak pidana penipuan terhadap korban yang merupakan supir truk yang melintas di Jalan Raya Sumbar Riau, tepatnya di Kecamatan Pangkalan. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menakut-nakuti korban untuk mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai ganti rugi yang katanya
untuk ganti rugi atas telah pecahnya kaca mobil tersangka. Atas perbuatannya, Ramzani dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 13 tahun. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Buka dulu pintunya. Meski telah melunasi biaya haji tahun ini, namun sebanyak 300 orang jemaah calon haji masuk dalam daftar tunggu untuk keberangkatan. Mereka kemungkinan akan diterbangkan ke Tanah Suci pada kloter akhir. Hal itu diungkapkan Kakanwil Kemenak Sumatera Barat, Mahyudin, usai memimpin rapat koordinasi dengan seluruh petugas haji di Asrama Haji Padang. Petugas haji terdiri dari petugas kesehatan, pegawai imigrasi, pegawai Kemenak, dan polisi. Menurut Mahyudin, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI agar 300 jemaah calon haji asal Sumatera Barat yang telah melunasi biaya haji bisa terbang ke Tanah Suci di kloter 15 atau kloter pamungkas. Kita masih ada sebetulnya space yang akan kita coba nanti lihat di kloter 15, itu semuanya adalah cadangan. Nah, kalau seandainya nanti space itu masih ada, nah kita berharap nanti melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI kita minta dan bermohon nanti mudah-mudahan ada tambahan untuk jemaah cadangan yang sekarang sedang menunggu hampir 300 orang. Tahun ini, embarkasi Padang memberangkatkan sebanyak lebih dari 6.000 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Sekitar 4.600 orang berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan sisanya sekitar 1.600 jemaah calon haji berasal dari Provinsi Bengkulu. Untuk jemaah asal Bengkulu, mereka hanya transit di Bandara Internasional Minangkabau. Sedangkan untuk jemaah asal Sumatera Barat akan diinapkan 1 hari sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Kloter pertama akan masuk Asrama Haji Padang pada hari ini dan diberangkatkan menggunakan maskapai swasta pada tanggal 3 Mei. Robiham melaporkan dari Padang.